Siapa bilang poligami itu sederhana? Ihwal ini sudah ada di tangan setiap laki-laki sebagai bara api yang manis. Terserah kita mau genggam dan merasakan panasnya bara api itu, atau tangan kita tetap terbuka dengan berharap semoga angin berhembus dan bara api itu padam dengan sendirinya. Poligami yang benar adalah yang dilakukan dengan adil dan hanya akan melahirkan keadilan. Dan tidak akan pernah ada keadilan selama masih ada yang tersolimi. Setiap istri yang mencintai suaminya akan terusik oleh soal poligami. Bahkan telur dalam genggaman Siti Aisyah menjadi matang oleh emosi yang tertahan ketika mendengar Rasulullah akan menikah lagi. Wallahu alam, Siti Aisyah cemburu atau marah. Tapi beliau tidak melarang atau menghalangi apa yang akan dilakukan Rasulullah. Setiap kematian menakutkan, tapi banyak istri yang merelakan suaminya ke medan perang. Tapi sangat jarang yang merelakan suaminya untuk berpoligami. Tentu bukan sesuatu yang mudah untuk membahas isu poligami secara objektif dan rasional. Karena kita akan berhadapan dengan golongan-golongan yang menentangnya dari latar belakang yang berbeda. Analisis isu seperti ini tidak boleh dinilai dari perspektif emosional semata-mata. Namun mayoritas kita akan bersikap emosional dahulu dan sangat jarang yang mau mengupasnya secara objektif dan rasional. Saya tidak sedang bermaksud untuk mengajak berpoligami. Tapi saya juga tidak bermaksud untuk melarang berpoligami atau bahkan membenci poligami. Saya hanya ingin agar kita lepas dari kesalahpahaman yang sering disalahgunakan ini. Tentu menjadi sesuatu yang mendasar bagi seorang lelaki untuk menyukai lebih dari satu wanita. Karena alasan inilah makanya sering terjadi perselingkuhan. Itu merupakan sebuah bukti bahwa hakikatnya dorongan-dorongan seperti itu tidak bisa dinafikan ada pada diri laki-laki. Tapi di sisi lain, tersaji sebuah solusi, yaitu nikah lagi. Membina sebuah rumah tangga adalah ibadah, yang asalnya cuma satu ibadah di satu titik, menjadi dua ibadah di titik yang lain. Itu logika matematisnya. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita menyadari itu, coba ambil cermin, dan lihatlah apakah ada potensi itu pada diri kita. Karena pada faktanya, kita pun harus realistis. Karena perempuan itu lebih dominan perasaannya daripada akalnya. Lebih besar rasa cemburunya daripada logikanya. Karena kalau kita pikir secara logis, sebetulnya tidak ada yang hilang. Diri seorang laki-laki tetap hadir bersama pasangannya. Tetap hadir untuk anak-anaknya. Nafkah tetap seperti semula, tidak ada yang berubah. Lalu apa yang secara matematis berkurang? Kalau sudah seperti ini, siapa sebenarnya yang bisa berpoligami? Tentu mereka yang bisa berlaku adil. Keadilan itu tidak bisa dituntut dari segi perasaan, karena perasaan itu tidak bisa dihitung. Perasaan tidak bisa dikuantitaskan. Bagaimana mungkin kita bisa menakar perasaan ke yang pertama atau yang kedua? Tentu keadilan itu hanya dituntut pada hal-hal yang bisa dikuantifikasi, dalam hal nafkah, dalam hal uang belanja. Tapi bagaimanapun modelnya, tetap saja banyak yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah kekerasan terhadap perempuan yang secara nyata menyakiti dan mencederai perasaan mereka. Dan perlu juga kita pahami bahwa poligami ini juga memposisikan perempuan sebagai makhluk yang berharga, yang bukan hanya sebatas dipakai kemudian ditinggalkan begitu saja. Tentu tidak. Kalau Anda mencintai perempuan tersebut, maka hargailah. Maka muliakanlah perempuan dengan jalan menikahinya. Sementara selingkuh, adanya prostitusi, adanya lokalisasi, kenapa tidak dianggap sebagai bentuk penindasan dan perendahan terhadap harkat, derajat, dan martabat kaum perempuan? Kenapa justru hal yang demikian sering disebut sebagai kebebasan? Kenapa kata kebebasan itu tidak diterapkan juga pada pelaku poligami? Ini kan tidak adil. Tapi jika keadilan itu ada, lalu kenapa dalam hidup ini lahir sistem yang menyakitkan bagi perempuan? Kartini semasa hidupnya pernah menulis bahwa menyakiti sesama adalah dosa. Beliau tidak melihat poligaminya. Beliau tidak melihat dalilnya. Yang pasti bahwa menyakiti hati makhluknya adalah sebuah dosa. Jalaluddin Rumi memang memiliki pandangan yang ramah gender dan menjunjung hak-hak perempuan. Ia selalu meminta kepada keluarga dan murid-muridnya untuk menghormati para perempuan. Rumi memberikan penghormatan sedemikian besar kepada perempuan, sehingga ia memilih tidak melakukan poligami. Surga tidak melulu diraih dengan poligami, dan poligami tidak bisa menjamin adanya surga untuk kita. Surga punya banyak jalan, dan memuliakan pasangan adalah salah satunya. Kalau memang jatuh cinta pada yang lain,
Lalu untuk apa yang kemarin? Untuk apa membandingkan dengan yang lain dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dianggap lebih baik? Lantas apa arti semua ini? Agama memegang peranan penting dalam hidup banyak orang. Terlepas dari apapun kepercayaannya, para pendukung poligami beranggapan bahwa poligami adalah bagian paling vital dalam mencapai level kesolehan. Sebaliknya, pengkritik menyebut poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, suatu praktik yang turut melanggengkan ketimpangan gender dalam masyarakat. Di titik ini, saya belum punya kesimpulan pasti. Tapi satu yang saya pahami, seiring poligami bergerak ke ranah mainstream, perdebatan seputar poligami justru akan semakin sengit. Karena keadilan tidak akan kita dapatkan dengan merusak kearifan lokal. Rasulullah melakukan monogami selama 25 tahun dan melakukan poligami selama 8 tahun. Jika demikian, kenapa bukan waktu yang lebih lama itu kita teladani? Terima kasih, hormatku.